Pernah gak sih niatnya mau mandi, tapi malah ambil piring? Atau masuk ke kamar tapi lupa mau ngapain? Fenomena sederhana ini sebenarnya punya penjelasan psikologisnya loh. Ini berkaitan dengan kognisi manusia. Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak video ini sampai akhir. Video ini disusun oleh mahasiswi semester 1 Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Dasar. Informasi yang disampaikan bertujuan untuk edukasi dasar. Penonton disarankan untuk merujuk pada literatur ilmiah yang lebih komprehensif untuk pendalaman materi. Seringkali kita melakukan banyak hal dalam keseharian kita tanpa memikirkannya secara sadar. Berjalan, makan, mandi, bahkan mengambil sesuatu bisa dilakukan secara otomatis. Ini terjadi karena otak manusia sendiri didesain agar bisa bekerja dengan hemat energi. Jika suatu tindakan sering dilakukan, kegiatan tersebut akan menjadi kebiasaan. Dalam psikologi kognitif, pelaksanaan tindakan dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu niat dan tindakan. Niat merujuk pada hal yang ingin kita lakukan, sedangkan tindakan adalah realisasi dari niat. Idealnya, niat dan tindakan berjalan selaras, tetapi di dunia nyata, ketidaksesuaian antara keduanya kerap kali terjadi. Banyak orang mengalami kesalahan tindakan yang tampak sederhana tetapi bisa membuat bingung. Seperti seseorang berencana mandi, tetapi akhirnya malah mengambil piring. Bertujuan untuk mengambil ponsel, tapi malah membuka kulkas. Menurut psikologi kognitif, kesalahan tindakan seperti itu disebut action slips. Ini merupakan ketidakselarasan antara keinginan dan tindakan manusia. Meskipun niat dan tujuannya masih benar, fenomena ini dibahas secara mendalam oleh Milopoulos and Pachery dalam artikelnya berjudul Oops, I Did It Again, The Psychology of Everyday Action Slips. Berdasarkan penjelasan dalam artikel tersebut, action slips berbeda dengan mistakes. Mistakes terjadi pada tahap perencanaan, sedangkan slips terjadi saat tindakan sedang dilakukan. Hilangnya tujuan bukanlah penyebab dari action slips, melainkan karena kegagalan sistem kognitif dalam mengingat konteks tindakan saat ini. Tindakan manusia memiliki struktur seperti tangga. Pada posisi paling atas terdapat tujuan, seperti ingin mandi. Kemudian terdapat langkah-langkah kecil seperti mengambil handuk atau pergi ke kamar mandi. Biasanya, otak manusia bisa mengatur semua ini secara otomatis. Untuk memastikan tindakan sesuai dengan tujuan, otak harus menyimpan konteks, yaitu informasi tentang apa yang sedang dilakukan dan langkah apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya. Konteks ini dijaga oleh perhatian atau atensi. Terdapat dua jenis perhatian yang mempengaruhi action slip, yaitu perhatian selektif dan perhatian fokus berkelanjutan. Jika perhatian terganggu, konteks bisa terganggu, sehingga otak cenderung memilih tindakan yang otomatis dan sering dilakukan. Agar suatu tindakan dapat berjalan sesuai konteks, otak perlu untuk memberikan spesifikasi respons atau parameter seperti target lokasi atau kekuatan yang tepat yang disebut recall schema. Kekeliruan atau action slip tidak selamanya hanya berupa kesalahan dalam mengerjakan suatu tugas. Jika individu mendapati kegagalan atau malah melakukan gerakan lain dalam mempelajari pengerjaan hal baru, hal tersebut wajar dan tidak termasuk dalam kekeliruan. Sebagai contoh, seorang pesenam pemula yang ingin melakukan cartwheel tapi malah berhenti dan akhirnya melakukan handstand. Ia memang tidak berhasil dalam melakukan niat awalnya, tapi itu bukan kesalahan psikologis, melainkan bagian dari proses belajar. Kekeliruan tindakan justru terjadi pada hal-hal yang sudah sangat kita kuasai dan lakukan berulang-ulang. Kita sebenarnya tahu persis bagaimana melakukannya, tapi tetap saja bisa salah. Itulah yang membuat action slip terasa menjengkelkan dan membingungkan. Jadi, kekeliruan bukan soal tidak bisa, melainkan soal gagal melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah sangat kita bisa. Terdapat setidaknya 4 jenis action slip, yaitu yang pertama ada wrong object, ketika skema motorik aktif tapi terjadi kegagalan selective attention dalam menentukan parameter objek. Contohnya, menuangkan jus ke sereal atau membuang permen karet tapi menyimpan bungkusnya. Yang kedua ada omisi atau penghilangan.
Omisi terjadi ketika langkah-langkah urutan tindakan terlewat atau tidak dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh kegagalan perhatian fokus berkelanjutan. Akibatnya, tindakan dilakukan terlalu cepat atau urutan berhenti sebelum waktunya. Contohnya, lupa keramas saat mandi. Yang ketiga ada repetisi. Repetisi terjadi ketika terdapat kegagalan perhatian fokus berkelanjutan, sehingga seseorang melakukan pengulangan langkah yang sama. Mereka kehilangan jejak sudah sampai pada tahap apa aktivitas yang mereka lakukan. Contohnya meminum vitamin 2 kali. Yang keempat ada instruksi kebiasaan. Dikenal juga sebagai double capture sleep. Aktivasi skema motorik yang salah akibat tumpang tindih fitur konteks. Instruksi kebiasaan terjadi ketika niat awal terambil alih oleh pola kebiasaan lain yang lebih sering dilakukan atau memiliki kemiripan yang lebih tinggi. Contohnya saat pergi ke wastafel untuk mencuci piring, tapi malah mencuci tangan. Atau pergi ke kamar mandi dapur, tapi malah mengambil piring. Action sleeps bukan disebabkan oleh faktor tunggal, tapi hasil interaksi beberapa sistem kognitif. Yang pertama, otomatisasi. Milopoulous dan Macrie menyimpulkan bahwa action sleeps adalah efek alami dari sistem kognitif yang dirancang untuk efisiensi. Otomatisasi membantu manusia menjalankan aktivitas kompleks dengan cepat dan efektif, tetapi juga membuatnya rentan terhadap kesalahan ketika konteks berubah atau perhatian terganggu. Otomatisasi dimungkinkan karena manusia memiliki program motorik tergeneralisasi atau GMP. GMP merupakan sekumpulan perintah otot terstruktur sebelum gerakan dimulai agar urutan tindakan dapat berjalan tanpa dipengaruhi. GMP tersimpan di pusat saraf untuk mengontrol gerak tertentu seperti berjalan atau meraih benda secara efisien dan hemat energi. Namun, jika terjadi gangguan perhatian, sistem kognitif akan mengalami kegagalan menentukan parameter target atau niat yang benar, sehingga terjadi kegagalan target atau action sleep akan terjadi. Yang kedua, kontrol sadar. Menurut pendekatan automatic versus controlled processing dari Sivin dan Skander, tindakan kebiasaan berjalan secara otomatis dan cepat, sedangkan tindakan yang sesuai tujuan membutuhkan kontrol sadar. Ketika kontrol ini melemah karena lelah atau distraksi, proses otomatis lebih dominan. Itulah sebabnya seseorang bisa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan niat tetapi terasa cukup alami. Fenomena tersebut dapat diamati melalui Sustained Attention to Response Test atau SAT, yaitu merupakan tugas komputer yang berfungsi untuk memprediksi kegagalan atensi dan action sleeps di dunia nyata. Prosedur SAT cukup sederhana. Peserta diminta untuk menekan tombol angka 1-9 sesegera mungkin setelah muncul stimulus go, kecuali angka 3. SAT dirancang untuk mendeteksi penurunan eksekutif otak dalam menjaga kontrol atensi. Untuk memastikan tindakan Hasil SAT menunjukkan individu yang mengalami banyak action sleeps dalam kehidupan sehari-hari cenderung lebih sering melakukan kesalahan dalam tes. sistem kognitif Kesalahan tersebut disebabkan oleh kontrol atensi, bukan disebabkan oleh keterbatasan fisik. harus bergantung pada memori internal dan sistem pemantau. Jika sistem pemantau gagal mendeteksi ketidakselarasan antara niat dan tindakan, sleep pun terjadi. Biasanya dalam bentuk langkah yang terlewati, omission, langkah yang diulang, repetition, atau pengambil alihan kebiasaan lain, habit intrusion. Menariknya, kegagalan mempertahankan konteks tidak hanya menyebabkan tindakan yang salah, tetapi juga bisa menyebabkan tujuan kita menghilang sepenuhnya. Fenomena ini dikenal sebagai doorway effect, yaitu ketika seseorang lupa apa yang ingin dilakukan setelah berpindah ruangan atau aktivasi memori hilang, seseorang memiliki kecenderungan untuk mengalami action sleep. Niat asli terhapus diakibatkan adanya energi aktivasi yang menurun atau decay, sehingga tidak berada dalam ambang kesadaran. Jika suatu niat tidak terus-menerus diaktifkan,
atau terganggu oleh distraksi, aktivasi niat tersebut akan mengalami decay, sehingga tidak cukup kuat untuk memicu tindakan. Fenomena doorway effect terjadi karena otak memproses ruangan sebagai batas peristiwa. Perpindahan ruangan dianggap sebagai perubahan situasi yang besar. Sehingga, ketika seseorang melewati pintu, maka secara otomatis model situasi akan diperbaharui dan informasi lama akan diarsipkan. Otak seolah menutup episode sebelumnya, sehingga informasi tentang tujuan yang baru saja kita miliki tidak lagi aktif di memori kerja. Pembaharuan informasi membutuhkan upaya kognitif dan koordinasi yang besar, serta dapat memperlambat hingga memicu terjadinya lupa. Transisi antar ruang menjadi distraksi yang merupakan salah satu faktor decay terjadi dalam action sleep. Akibatnya, seseorang bisa masuk ke ruangan lain dan tiba-tiba lupa apa yang ingin dilakukannya. Namun, perlu diketahui bahwa dalam konteks fenomena doorway effect, jarak yang ditempuh seseorang tidak mempengaruhi. Doorway effect terjadi karena tindakan melewati pintu. Jadi, kedua fenomena tersebut terjadi ketika sistem kognitif gagal mempertahankan konteks tindakan atau tujuan, akibat gangguan perhatian atau perubahan konteks. Baik action sleep maupun doorway effect menunjukkan satu hal yang sama. Otak kita sangat bergantung pada konteks. Perbedaannya, pada action sleep, tujuan tetap ada, tetapi tindakan yang dilakukan menjadi salah karena kebiasaan otomatis mengambil alih. Sedangkan pada doorway effect, tujuan itu sendiri menghilang, sehingga individu lupa apa yang ingin dilakukan. Kesalahan kecil ini bukan tanda kita ceroboh, melainkan mengingatkan kita bahwa otak manusia itu efisien, tapi tidak sempurna. Lalu, bagaimana cara meminimalisir fenomena action sleep dan doorway effect tersebut? Pendekatan yang paling efektif bukanlah dengan memaksa diri untuk selalu fokus, melainkan dengan mengurangi ketergantungan pada kontrol internal dalam banyak aktivitas sehari-hari. Manusia bekerja dalam model otomatis. Otomatisasi ini memang efisien, tetapi menjadi rentan ketika perhatian teralihkan atau konteks berubah. James Reason menjelaskan bahwa action sleep muncul ketika sistem kontrol atensi tidak cukup aktif untuk mengawasi tindakan yang sudah menjadi kebiasaan. Untuk meminimalisir action sleep, salah satu cara yang terbukti efektif adalah dengan mengeksternalisasi kontrol, yaitu memindahkan sebagian beban pengendalian dari pikiran ke lingkungan. Penggunaan checklist, catatan visual, atau instruksi verbal sederhana seperti mengucapkan tujuan tindakan secara sadar dapat membantu menjaga arah perilaku tetap sesuai rencana. Dengan adanya isyarat eksternal, individu tidak sepenuhnya bergantung pada memori kerja yang kapasitasnya terbatas. Selain itu, action sleep juga dapat diminimalkan dengan menginterupsi rutinitas otomatis secara sengaja, memberikan jeda singkat sebelum melakukan tindakan yang biasa dilakukan. Misalnya, berhenti sejenak selama beberapa detik dan menyadari apa yang akan dikerjakan, dapat mengaktifkan kembali sistem kontrol atensi. Jeda ini berfungsi sebagai momen evaluasi, sehingga tindakan tidak langsung dijadikan dan dijalankan secara refleks. Secara kognitif, strategi ini membantu mengalihkan perilaku dari mode otomatis ke mode yang lebih terkontrol. Sementara itu, untuk mengurangi doorway effect adalah dengan memperkuat representasi tujuan sebelum terjadi transisi fisik. Mengulang secara sadar apa yang ingin dilakukan sebelum melewati pintu dapat membantu mempertahankan informasi tersebut tetap aktif dalam memori kerja. Secara teoritis, strategi ini bekerja karena tujuan yang diperkuat sebelum transisi memang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan meskipun terjadi perubahan konteks. Selain itu, menggunakan isyarat fisik sebagai jangkar memori juga terbukti membantu membawa objek yang berkaitan langsung dengan tujuan, seperti membawa buku saat berniat belajar atau membawa gelas saat ingin meminum. Saat itu dapat berfungsi sebagai petunjuk pengingat ketika individu sudah berada di ruangan baru.
Prinsip ini sejalan dengan encoding specificity yang menyatakan bahwa memori lebih mudah diakses ketika konteks pengambilan kembali selaras dengan konteks saat informasi tersebut dikodekan. Baik pada action sleep maupun doorway effect, solusi utamanya bukan terletak pada meningkatkan kekuatan memori, melainkan pada mengatur interaksi antar kognisi dan lingkungan.